Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morita dari jurusan Matematika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan soal nomor 11, yang dimana soal nomor 11 ini kita disuruh membuat program KPK dan FPB dari N bilangan. Jadi kita mulai dengan cara start, input N, lalu panggil fungsi input bilangan dengan parameter R dan juga N, lalu panggil fungsi FPBN dan juga KPKN dengan parameter AR, R dan juga N. Lalu selesai untuk fungsi FPBN ini, kita mulai dengan mengecek apakah I sama dengan N. Jika iya, maka return array-nya, lalu jika tidak, maka panggil kembali fungsi FPB dengan parameter array R, lalu FPBN dengan parameter R, N, I plus 1. Lalu untuk KPKN-nya, cek apakah I sama dengan N. Jika iya, maka return array 0. Sama untuk lalu jika salah, panggil fungsi KPK-nya dengan parameternya sama seperti yang di FPB. Untuk yang fungsi FPB, kita mulai dengan mengecek apakah Y sama dengan 0. Jika iya, maka return X. Jika tidak, maka panggil kembali fungsi FPB dengan parameter Y, X modulus Y, dan selesai. Untuk KPK-nya, mulai dengan menghitung X dikalikan, langsung di return ya, return X dikali Y per hasil dari FPB X, Y. Untuk input bilangannya, kita mulai dengan cek apakah I sama dengan N. Jika iya, dia langsung return. Jika tidak, maka input array I-nya dan setelah itu panggil fungsi input bilangan. Kita masuk ke codingannya. Sini untuk yang di main, masukkan N-nya, berapa jumlah bilangannya. Setelah itu ini panggil fungsi input bilangannya sebagai untuk menginput berapa banyak bilangan yang nanti akan dimasukkan. Jika sudah, untuk yang akhirnya kita panggil fungsi FPBN dan juga KPKN untuk hasil akhir. Untuk input bilangannya dulu, dengan void tipe datanya, parameternya, maksudnya parameternya dengan array N dan juga I sama dengan 0, semuanya integer. Lalu cek apakah I sama dengan N. Jika iya, maka dia langsung return. Jika tidak, maka return. Jika tidak, maka dia menginput array I-nya. Setelah itu panggil kembali fungsi input bilangannya dengan I-nya plus 1. I-nya plus 1. Lanjut di FPB-nya di sini dengan parameter XY, tipe data integer. Cek apakah Y sama dengan 0. Jika Y, return X. Jika tidak, maka panggil kembali fungsi FPB dengan parameter Y, X modulus Y. Lalu untuk KPK-nya sama parameternya, namun dia langsung return dengan cara mengalihkan X dan juga Y, lalu per hasil dari fungsi FPB XY. Lalu untuk FPBN di sini parameternya array N dan juga I sama dengan 1. Tipe datanya integer. Cek apakah I sama dengan N. Jika iya, maka return array 0. Jika tidak, maka panggil kembali fungsi FPB dengan parameter array I. Lalu panggil kembali fungsi FPBN dengan parameter array N I plus 1. Untuk KPK-nya sama, parameternya sama, untuk if ini sama, cuman saja di akhirnya di sini KPK ya. Selain itu sama. Kita akan langsung coba aja running. Misalnya jumlahnya 3. Masukkan 3 bilangan, misalnya 6, 8, dan 9. Jadi KPK FPB-nya itu adalah 1 dan KPK-nya itu adalah 72. Baik, kita langsung ke yang soal nomor 13 di sini. Jadi contoh inputnya misalnya ini kan bilangan prima, misalnya inputnya bilangan prima ke-5, maka bilangan ke-5 itu adalah 11 dan maka menampilkan 11. Yang ke-13 ini kita lihat flowchartnya dulu. Nih, jadi dimulai dengan main, dengan start menginput N, lalu isi variabel hasil dengan
isi variabel hasil dengan hasil dari parameter prima ke n, lalu output hasilnya. Untuk bilangan prima, cek apakah angka itu kurang dari 2. Jika benar, dia akan return false. Jika salah, maka pembagi dikali pembagi lebih dari angka. Jika benar, dia langsung return true. Jika salah, maka panggil kembali bilangan prima dengan pembaginya ditambah dengan 1. Untuk prima ke n-nya, kita mulai dengan cek apakah prima yang ditemukan itu sama dengan n. Jika iya, maka return angka min 1. Jika tidak, maka cek kembali panggil kembali fungsi bilangan prima dengan parameter angka. Jika ia benar atau true, maka panggil kembali fungsi prima ke n dengan parameter n, prima yang ditemukan plus 1 dengan angka plus 1-nya. Setelah itu, jika kondisi ini salah, maka panggil kembali fungsi prima ke n dengan parameter n, prima yang ditemukan angka plus 1. Baik, kita coba ke codingannya. Kita mulai di n, masukkan n. Hasilnya diisi dengan hasil dari fungsi prima ke n dengan parameter n. Lalu cetak hasil. Kita ke fungsi prima ke n dulu. Jadi dengan parameter n, prima yang ditemukan sama dengan 0, lalu angka sama 0 dengan semuanya ini integer. Jika prima yang ditemukan sama dengan n, maka return angka min 1. Jika bilangan prima dalam kurung angka ini atau parameter angka ini dengan tipe data boolean, jika dia bernilai benar atau true, maka panggil kembali fungsi prima ke n dengan parameter n, prima yang ditemukannya plus 1 dan angkanya juga plus 1. Jika salah, maka panggil juga fungsi prima ke n dengan parameternya n, prima yang ditemukan, lalu angkanya yang plus 1. Lanjut, untuk yang fungsi bilangan prima dengan parameter angka dan pembagi sama dengan 2 tipe datanya integer, cek apakah angka itu kurang dari 2. Jika iya, maka return false. Jika tidak, maka masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya dengan pembagi dikali pembagi lebih dari angka. Jika benar, dia langsung true. Jika tidak, masuk lagi ke pernyataan kondisi setelahnya. Jika angka modulus pembagi sama dengan 0, maka return false. Jika tidak benar, maka return bilangan prima dengan angka dan pembaginya plus 1. Baik, kita coba running. Misalnya bilangan prima ke-6. Bilangan prima 6 adalah 13. Jadi benar ya. Kita langsung ke soal nomor 15 aja. Jadi di sini program untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan Armstrong atau bukan. Dengan contohnya misalnya 9474, bilang outputnya itu 9 pangkat berapa ya? Nah ya, 9. Pangkatnya sesuai dengan digit angkanya. Ya. Jadi 9 pangkat 4 tambah 7 pangkat 4, 4 pangkat 4 tambah 7 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4. Hasilnya tetap, jika hasilnya tetap bilangan itu sendiri, maka dia itu Armstrong. Nah, jadi untuk mainnya, kita input angkanya, lalu variabel hasil jumlah digitnya itu diisi dengan hasil dari fungsi jumlah digit dengan parameter angka. Lalu cek apakah Armstrong dengan parameter angka, hasil jumlah digit, 0, angka ini bernilai benar. Jika iya, maka program akan langsung mencetak atau memberitahu bahwa bilangan itu bilangan Armstrong. Jika tidak, maka bukan bilangan Armstrong. Untuk yang jumlah digit, kita mulai dengan mengecek apakah n sama dengan 0. Jika iya, maka return jumlah. Jika salah, maka return jumlah digit dengan parameter jika tidak, maka panggil kembali fungsi jumlah digit dengan parameter n per 10, jumlah plus 1. Untuk fungsi pangkat, kita mulai dengan apakah eksponen itu sama dengan 0. Jika iya, maka return hasil. Jika tidak, maka panggil kembali fungsi pangkat dengan parameter basis, eksponen min 1, hasil dikali basis. Untuk Armstrong mulai dengan apakah n sama dengan 0. Jika iya, maka
Sum itu sama dengan original, jika tidak maka digit sama dengan n modul 10. Setelahnya panggil kembali fungsi Armstrong dengan parameter n per 10, lalu koma jumlah digit, koma sum plus pangkat dengan parameter digit, koma jumlah digit, dan koma original. Kita coba ke codingannya. Di sini main input angkanya. Setelah itu variabel hasil jumlah digitnya nanti akan diisi dengan hasil dari fungsi jumlah digit dengan parameter angka. Jika lalu masuk ke fungsi if Armstrong ini kan boolean. Jadi hasilnya jika jika fungsi Armstrong ini bernilai true, maka program akan mencetak bahwa bilangan tersebut Armstrong. Jika tidak, maka program akan memberitahu bahwa bilangan tersebut bukan bilangan Armstrong. Kita ke jumlah digit dengan integer n, lalu jumlah sama dengan 0, cek apakah n itu sama dengan 0, jika iya maka return jumlah, jika tidak maka panggil kembali jumlah digit, namun n-nya dibagi dengan 0 dan jumlahnya plus 1 untuk parameternya. Untuk yang pangkat, dengan parameter basis, eksponen dan hasil sama dengan 1, tipe datanya integer semua, cek apakah eksponen itu sama dengan 0, jika iya return hasil. Jika tidak, maka panggil kembali fungsi pangkat, namun dengan eksponen yang dikurang 1 dan hasilnya dikali dengan basis. Untuk yang fungsi Armstrong, dengan parameter n, jumlah digit, sum sama dengan 0 dan original sama dengan 0, dengan semua variabel tersebut adalah tipe datanya integer, cek apakah n itu sama dengan 0, jika iya maka sum itu sama dengan original. Lalu jika tidak, maka masuk ke digit ini. Variabel digit ini akan diisi hasil dari n modul 10. Setelah itu, panggil kembali fungsi Armstrong, namun n-nya dibagi dengan 10, dan sumnya itu ditambah dengan fungsi dari pangkat dengan parameter digit, koma jumlah digit, lalu original. Kita akan coba. Running. Coba tadi 9474. Nah, jadi ini bukan bilangan Armstrong. Kita coba lagi untuk bilangan yang lain, misalnya jadi 153 itu merupakan bilangan Armstrong. Coba kita ambil angka sembarang ya, dengan 2 digit aja, misalnya 23. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 3 tambah 3 itu 27, 8 tambah 7 itu harusnya 35 kalau nggak salah hitung. Jadi dia bukan Armstrong, karena 35 tidak sama dengan 23. Baik, cukup sekian dari saya untuk beberapa soal yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.